Selamat pagi. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya nih? Pasti kalian sehat-sehat kan? Oh iya, minggu-minggu yang lalu, adik-adik masih ingat nggak temanya tentang apa sekolah minggu kita? Betul, tentang prajurit Kristus. Oh iya, sebagai prajurit, adik-adik pasti diperlengkapi dengan senjata dong. Apa aja coba perlengkapan prajurit? Yang pertama, ada yang ingat? Betul, ikat pinggang kebenaran. Nah, yang kedua, apa itu? Nih, kakak kasih bocoran. Apa? Baju sirah keadilan. Yeay. Nah, yang ketiga, ada yang ingat? Kasut kerelaan. Yang keempat, apa yo? Yang buat nangkis-nangkis itu. Ding 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 ding. Apa? Perisai iman. Nah, yang kelima kemarin apa ya? Yang ada di kepala? Bukan helm. Apa coba? Ya, betul. Ketopong keselamatan. Nah, sekarang kita akan dapat senjata yang paling hebat. Apa itu? Mau tahu? Siap? Kanuel. Ya, apa ini? Pedang roh. Loh, kok jadi Alkitab? Salah nih, salah. Kanuel. Nah, kok Alkitab lagi? Gimana ini? Wah, tadi perasaan pedang. Sekarang kok jadi Alkitab? Kakak jadi bingung. Mana ya? Udah deh, kita ikut sekolah minggu aja yuk, biar nggak bingung. Oke? Dadah adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, jumpa lagi dalam ibadah SKC hari Minggu. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti Kak Andre boleh berdoa. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini bisa beribadah bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Musik. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha. Sekali lagi adik-adik, ikutin gerakan kakak ya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap dong, Kak. Belum capek kan, Kak? Belum. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita akan siapkan hati kita siapkan pikiran kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk yang manis. Kita mau siapkan kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat,
kita menyembah Tuhan, kita belajar menaikkan pujian kita dan sembah kita dengan Tuhan. Haleluya, Engkau baik Bapa. Kau sangat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Layak Yesus, kau sembah Yesus. Satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan serius, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oh gitu. Oke deh. Adik-adik, halo semua. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan luar biasa ya. Ini loh, hari ini kakak baru aja selesai baca renungan harian. Renungan harian hari ini mengingatkan kakak untuk tetap setia dan rajin baca firman setiap hari. Tapi adik-adik tahu nggak sih, waktu kakak baca renungan ini, kakak bertanya-tanya loh dalam hati. Kakak berpikir, kenapa ya kita perlu baca firman Tuhan setiap hari? Kenapa nggak 1 minggu sekali? Atau 2 hari sekali? Coba kenapa? Hayo, buat adik-adik yang tahu jawabannya, boleh dong tulis di komentar. Nah, tapi karena kakak tadi udah baca Alkitab, udah baca firman Tuhan, jadi kakak sudah tahu jawabannya. Biar adil, kakak kasih tahu juga deh buat adik-adik di rumah. Kenapa kita perlu baca firman setiap hari? Itu karena firman Tuhan ternyata penuh kuasa loh adik-adik. Firman Tuhan ini bukan sembarang kata-kata biasa, tapi di dalamnya punya kuasa yang bisa menolong kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Nih, kakak kasih tahu ya, kalau dalam Alkitab, firman Tuhan itu diibaratkan seperti sebuah pedang. Hah? Pedang? Iya, pedang yang biasa dipakai oleh prajurit untuk mengalahkan musuh. Namanya pedang roh. Nah, firman Tuhan ini menolong kita sebagai pahlawan Kristus untuk mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Dengan firman Tuhan, kita bisa menambah kekuatan kita dan melawan setiap serangan-serangan musuh. Nah, biar adik-adik lebih mudah memahami, kakak akan cerita nih pengalaman kakak waktu menggunakan firman Tuhan sebagai senjata Allah, sebagai pedang roh. Jadi ceritanya gini adik-adik, seperti yang kalian tahu, kakak ini kan kuliah. Nah, untuk bisa lulus dari sekolah, untuk bisa lulus dari universitas, kakak perlu ikut ujian yang namanya ujian skripsi. Nah, adik-adik tahu nggak sih, ujian skripsi ini terkenal sangat menakutkan, sangat menegangkan, dan sangat menyeramkan pokoknya. Semua teman-temannya kakak yang mau ikut ujian pasti ketakutan. Takut gagal, takut nggak bisa jawab pertanyaan. Bahkan ada juga yang ketemu sama guru atau dosen yang galak, yang kalau nggak bisa jawab pertanyaan bisa dimarahin. Nah, waktu itu kakak juga harus ikut ujian. Adik-adik tahu nggak, kakak
terkena. Adik-adik tahu nggak, waktu itu si jahat, iblis, menyerang kakak dalam bentuk ketakutan dan kekhawatiran. Jadi sepanjang hari itu kakak terus-terusan merasa takut dan khawatir sampai nggak bisa tidur. Bahkan seharian itu bawaannya pengen nangis terus, saking takut dan khawatirnya. Kakak takut, gimana kalau aku nggak bisa jawab? Gimana kalau aku gagal, terus nggak lulus? Kalau aku nggak lulus, pasti aku malu sama teman-teman yang lain. Kakak sangat takut dan hampir kalah sama serangan si jahat itu. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah kakak ketakutan itu, kakak teringat sama firman Tuhan. Nah, tapi di tengah-tengah ketakutan kakak, tiba-tiba kakak teringat sama satu ayat firman Tuhan. Ayatnya itu ada di dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Coba kakak bacain buat adik-adik ya. Ayatnya bunyinya, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah, ayat firman Tuhan ini kakak terus perkatakan 2-3 kali, bahkan lebih. Kakak perkatakan dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, sampai telinga kakak mendengar dan kekuatan kakak bertambah. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah kakak memperkatakan firman Tuhan, semua ketakutan dan kekhawatiran kakak hilang dan digantikan dengan damai sejahtera dan keberanian. Sehingga hari itu kakak bisa ikut ujian dengan tenang dan berani. Bahkan kakak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dosen dengan jawaban yang terbaik juga. Kakak juga keluar lulus dengan nilai yang terbaik. Karena kakak memperkatakan firman Tuhan, kakak jadi kuat kembali. Kakak bisa pakai firman Tuhan itu untuk melawan semua kuasa si jahat. Nah, dari cerita pengalamannya kakak, adik-adik jadi tahu kan kalau ternyata firman Tuhan itu berkuasa banget. Makanya sebagai pahlawan Kristus, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Karena kita butuh kekuatan setiap hari. Nah, adik-adik harus selalu ingat ini, kalau firman Tuhan itu seperti pedang roh. Coba sama-sama katakan pedang roh. Nah, pedang roh ini gunanya sebagai senjata untuk mengalahkan semua bentuk kuasa kejahatan. Dari mulai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, semua bisa dilawan dengan menggunakan firman Tuhan. Makanya waktu adik-adik baca renungan harian, waktu adik-adik baca firman Tuhan, baca dengan suara yang lantang sampai telinga kalian mendengar dan kekuatan kalian bertambah. Jadi ingat ini baik-baik ya, sebagai pahlawan Kristus harus baca firman. Karena firman Tuhan adalah pedang roh, senjata Allah yang bisa menolong kita untuk mengalahkan kuasa si jahat. Nah, itu cerita dari kakak. Sekarang gantian dong adik-adik yang cerita. Kakak juga pengen dengar pengalaman adik-adik menggunakan firman Tuhan sebagai senjata Allah. Nanti ceritanya bisa direkam dalam bentuk video, lalu di-share di grup Super Kids ya, biar teman-teman yang lain juga dengar cerita kesaksian dari adik-adik. Nah, kita mau langsung aja yuk baca ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalannya ada di Ibrani 4 ayat 12a. Bunyinya, karena firman Tuhan itu kuat dan hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua apapun. Coba sekali lagi ya, karena kita sudah tahu firman Tuhan berkuasa, kita mau perkatakan dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar. Ibrani 4 ayat 12a. Karena firman Tuhan itu kuat dan hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua apapun. Nah, biar ayat hafalan ini terus adik-adik ingat dan menjadi senjata untuk melawan semua serangan-serangan si jahat. Setelah ini akan ada kreativitas, yaitu menggambar dan mewarnai pedang roh. Nanti kakak akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, sekarang kita tutup dalam doa ya ibadah Super Kids hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami betapa penting dan berkuasanya firman Tuhan.
Biar Roh Kudus yang memampukan, mengingatkan kami selalu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Karena kami tahu firman Tuhan itu seperti senjata Allah, seperti pedang roh yang bisa menolong kami untuk mengalahkan, untuk menumpas semua kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengalahkan kami. Kami mau kuat, kami mau jadi pahlawan Kristus yang punya senjata Allah untuk melawan setiap kuasa-kuasa si jahat. Kami bersyukur kami sudah selesai ibadah, biar Tuhan yang memimpin kehidupan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Punya langit lebih tinggi kasih Yesus, dalam-dalam lautan lebih dalam kasih Yesus, seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dadah. Shalom Sobat Kids, hari ini pengertian. Ayo kita mulai. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Terima kasih Sobat Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dang dang darang dang, ada setan di bawah kolong, hatiku mau ditolong, Tuhan Yesus datang menolong. Ding 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 dereng deng deng, ada setan di bawah kolong, hatiku mau ditolong, Tuhan Yesus datang
banting. Badannya besar tapi aneh, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Salam seperti hari ini, ayat hafalan minggu ini. Ayo kita mulai Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Terima kasih Sobat Kids, dan Yesus memberkati. Bye-bye. Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Dadah. Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Yang super kita itu ini adalah Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Thank you Super Kids, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Siang Super Kids. Siang Super Kids. Ayat hafalan hari ini apa? Ayat hafalan hari ini. Hafalan hari ini adalah Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Thank you Super Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Banget. Lalu Tuhan Yesus melindungi Kevino pulang sampai dengan selamat. Jadi Kevino sangat sukaria dengan Tuhan Yesus yang baik. Dadah teman-teman. Halo Super Kids, kita akan membaca hafalan hari ini, yaitu Efesus 6 ayat 17a. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Super ayat kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Super ayat kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat yang ke-17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, terimalah ketopong keselamatan. Efesus 6 ayat 17a, dan terimalah ketopong keselamatan.